Halo, selamat siang kakak. Ya, nanti tolong disampaikan kepada anak-anak komunikasi supaya besok siang jam 11 ada pertemuan ya. Besok siang jam 11 kita ada pertemuan. Karena ada surat masuk dari dekan ini, kita besok pertemuan siang jam 11 di gedung FISIP besok. Oke, besok kita pertemuan. Jangan lupa info ke grup ya kakak. Oke, makasih. Keesokan harinya. Oke, selamat siang buat kita semuanya. Selamat siang. Baik, kakak pada kali ini mengajak kita semua untuk berkumpul hari ini. Kakak sudah sempat konfirmasi dengan kalian senior untuk memberitahukan kepada kalian supaya hari ini kita berkumpul di sini untuk sedikit pertemuan menyangkut kita fasilitas yang belum memadai di ilmu komunikasi ya. Nah, menyangkut kita punya fasilitas ini, saya rasa dari tahun 2008 sampai sekarang kita punya fasilitas di ilmu komunikasi itu belum memadai hingga sekarang. Yang kedua, kita lihat juga ilmu politik juga bersama kita di perpustakaan. Kita masih menggunakan gedung orang lain untuk proses perkuliahan kita. Kita sudah membayar UKT tinggi sampai UKT 7, ada yang sampai UKT 7 sampai sekarang. Tapi apa yang kita terima ruangan begitu buruk yang kita dapatkan. Plafonnya saja lubang bocor. Nah, menyangkut hal ini, kakak tentu saja mengajak kalian semua di sini untuk menyampaikan aspirasi atau pengalaman adik-adik semua menyangkut proses perkuliahan adik-adik semua. Oke, mungkin ada yang bisa sampaikan, kakak berikan waktu dan kesempatannya. Oke, baik. Kalau dari pengalaman saya dari semester 8 ya, sudah 4 tahun saya kuliah di sini dan dari awal masuk itu sudah dijanjikan bahwa akan ada gedung baru untuk komunikasi dan politik. Tapi sampai sekarang kami sudah menunggu sampai sekarang, bahkan belum ada tanda-tanda bahwa perjanjian itu dibuktikan. Apalagi melihat fasilitas sekarang yang sangat-sangat tidak memadai dan tidak membantu sumber daya manusia dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya sih, kami sudah menunggu cukup lama tapi memang belum ada kebijakan-kebijakan yang dilihat secara nyata sekarang. Mungkin demikian, ada tambahan dari teman-teman. Baik, Kak, izin bicara. Ya, silakan. Kalau dari kami semester 2, ini ada beberapa poin yang kami sampaikan berkaitan dengan pengalaman kuliah kami selama ini. Yang pertama itu kami merasa bahwa aktivitas kuliah kami itu tidak cukup nyaman. Hal itu dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran, mulai dari proyektor dan hal segala macam. Apalagi kita tahu kan kota Kupang terdepan, jadi ketika kita kuliah itu ada yang kipas-kipas gitu. Jadi itu mengganggu sekali aktivitas kegiatan belajar mengajar. Jadi mungkin itu cuma dari pengalaman kuliah kami. Maksudnya kurang terlalu asik. Kalau datang ke kampusnya sih itu asik-asik, tapi kalau di dalam kelasnya kurang asik. Itu. Ya. Izin bicara, saya dari semester 6, sama seperti kakak semester 8 tadi, kurangnya fasilitas seperti penyejuk ruangan dan juga plafonnya juga sudah rusak dan masih melakukan perkuliahan di perpustakaan. Dengan itu saya mengharapkan adanya pembangunan fasilitas baru. Terima kasih. Saya semester 4 karena 1 tahun setelah saya mendaftar di Undangan dan Jikom dan diterima, setelah saya berkuliah 1 tahun di Undana secara daring atau online, itu kan saya belum merasakan fasilitas yang ada di sini. Jadi ekspektasi saya untuk belajar di Jikom ini, karena seperti yang kita tahu bahwa Jikom ini jurusan yang mau dibilang jurusan kekinian lah. Jadi untuk fasilitasnya ekspektasi saya sudah mau dibilang tinggi. Tapi setelah saya berkuliah kurang lebih 1-2 bulan di Jikom, saya tidak merasakan fasilitas-fasilitas yang sudah saya ekspektasikan seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapat adik-adik semua. Saya rasa pendapat adik-adik semua ini sama ya, menyangkut fasilitas. Nah, berbicara mengenai fasilitas, apakah adik-adik mau kita seperti ini terus? Tidak. Nah, tentunya saja kita bilang tidak mungkin kita mau seperti ini terus. Kita mesti mau pakai gedung yang
plafonnya bocor, kamar WC-nya sudah ada air lagi, Betul. ya sudah mungkin kan kita pakai begitu. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kakak ingin mengajak kita semua untuk melakukan aksi damai, niat melakukan aksi damai kepada rektor, agar pada tahun ini juga rektor segera menyelesaikan pembangunan gedung kita punya ilmu komunikasi sendiri. Baik Kak, izin bicara. Ya silakan. Jadi setahu saya kalau aksi damai itu berarti dalamnya ada unsur-unsur seperti demo gitu. Nah, kami kan baru di sini, jadi untuk hal seperti ini kami masih kaget untuk di tingkat kampusnya. Jadi apakah tidak ada jalan keluar yang lain, misalnya melakukan dialog gitu untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini? Tidak bisa. Begini Adik, ketika kita melakukan dialog tiga seperti itu sudah dilakukan sejak dari dahulu sebenarnya. Tapi respon dari pihak rektorat terhadap kita itu tidak ada sama sekali. Makanya perlu untuk kita suarakan ini secara real dan nyata dengan turun ke rektorat sendiri untuk membicarakan hal ini. Toh kalau kita diam dalam ketidakadilan seperti ini, kita tidak lebih dari sampah itu. Kita sudah merasa dikucilkan, dianaktirikan, lalu kita diam dalam keadaan seperti itu sangat tidak mungkin. Artinya bahwa kita sudah belajar banyak sekali teori, maka kita sudah terapkan itu dan praktekkan itu. Saya pikir dengan melakukan aksi damai seperti ini, itu salah satu bentuk bahwa kita menolak dengan sangat tegas dan menegaskan bahwa perlu adanya pembangunan dalam waktu yang cepat setelah kita menunggu dengan sekian waktu yang sangat lama seperti ini. Menurut saya setuju dengan teman Vidi, karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia bahkan di dunia ini pandemi sedang merajalela, terutama varian baru yaitu Omicron, yang dimana cara penyebarannya itu sangat cepat dan sekarang semakin luas. Jadi jika kita melakukan aksi damai secara besar-besaran, maka penyebarannya itu menurut saya akan semakin cepat dan menyebar luas di kalangan kita mahasiswa, bahkan sampai ke Tidak bisa begitu, karena ini yang offline sudah dianjurkan untuk melakukan vaksin kedua, dan di sini ada edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa yang sudah melakukan vaksinasi kedua bisa melakukan aktivitasnya secara bebas. Jadi saya setuju dengan pendapat kakak semester 8. Iya benar sekali, karena kalau kita menunggu COVID sampai kapan begitu? COVID ini kita tidak akan pernah tahu kapan dia berhenti. Lebih baik kita mati karena COVID daripada kita mati dalam ketidakadilan seperti ini. Memang kita bersuara pun kita akan kalah, tetapi semakin kita diam, ini semua akan semakin parah. Jadi teman-teman memilih untuk diam lalu dalam keadaan seperti ini, atau memang kita bersuara, entah hasilnya itu mengecewakan ataupun tidak, setidaknya ada bentuk usaha dari kita sebagai mahasiswa, karena itu akan membantu adik-adik kita yang mau masuk ke Jikom. Nah, kualitas adik-adik yang mau masuk itu dibentuk dari kita para senior yang ada di sini. Mereka akan melihat, mereka belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita sudah memperjuangkan ini dengan baik, maka adik-adik selanjutnya pun akan memperjuangkan ini. Jadi Jikomnya nanti akan semakin maju. Mungkin dari saya sih seperti itu. Oke, berkaitan dengan COVID yang disampaikan oleh teman semester 4, saya rasa COVID di Indonesia itu tidak akan berhenti lagi. Kalau kita tunggu terus sampai COVID hilang, apakah kita mau pakai terus gedung yang plafonnya bocor itu? Nah, maksud saya di sini kita sampaikan aspirasi kita kepada rektor. Ingat aspirasi yang disampaikan semester 2 tadi, mungkin takut demo lah, pura-pura yang terjadi. Sebenarnya bukan begitu. Kita kesana hanya menyampaikan kita pu argumentasi, janji-janji yang disampaikan selama ini kemana? Dari tahun 2008 sampai tahun 2022 sekarang, fasilitas kita tuh anak ilmu komunikasi tidak bisa dibilang layak digunakan. Itu sangat sedih. Undana boleh dibilang nomor 1 di NTT, tapi di dalamnya kita kesian sekali, kita anak komunikasi seperti dianaktirikan sampai sekarang ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan aksi damai kepada rektor, supaya kita pu gedung tahun ini juga cepat terselesaikan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman semua?
Jangan kaku ayo. Bagaimana pendapat teman-teman semua kira-kira menyangkut aksi damai kita ini? Jika tujuannya sudah jelas, menurut saya setuju. Karena kita sama-sama merasakan apa yang tadi sudah disampaikan, kalau ruangannya kurang nyaman untuk dipakai saat pembelajaran. Dari semester 2 setuju. Kalau dari kami mana-mana intinya untuk kebaikan kita bersama dari kalau hasil kesepakatan ini kami tinggal dalam kakak-kakak semua rencanakan. Oke, saya rasa kita semua setuju ya untuk aksi damai ini. Iya, setuju. Oke. Kalau kita semua sudah setuju menyangkut aksi damai ini, kakak mungkin ingin menyampaikan sedikit mengenai kita punya hasil dari pertemuan ini. Mungkin yang pertama tuh kita menuntut rektor agar segera menyelesaikan pembangunan gedung kita FISIP ya, ilmu komunikasi utamanya, dan jurusan-jurusan yang ada di FISIP lainnya. Tahun ini juga harus diselesaikan, itu poin pertama. Poin keduanya menyangkut COVID, nanti kita akan bicarakan dengan dekan-dekan FISIP bagaimana mengenai hal COVID ini. Tentu saja untuk aksi damai nanti kita akan tetap melaksanakan aksi damai. Untuk waktunya kapan, di mana titik kumpul, dan bagaimana kelanjutannya, itu nanti kakak sampaikan kepada kakak senior supaya disebarkan ke grup WA masing-masing jurusan yang ada di ilmu komunikasi. Oke, mungkin ini yang bisa kakak sampaikan. Selamat siang. Selamat makan siang. Oke. Shalom. Terima kasih. Komunikasi empati dan homofili yang dilakukan Ketua HMJ kepada perwakilan mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang menimbulkan kredibilitas Ketua HMJ di mata mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video, Ketua HMJ juga menindaklanjuti dengan komunikasi politik yang fungsinya memberikan pendidikan politik demokrasi dengan menjelaskan persoalan-persoalan yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial Politik, di mana fasilitas internal dan eksternal bagi program studi ilmu komunikasi dan ilmu politik dari segi kebutuhan gedung belum terpenuhi sejak tahun 2008 sampai saat ini. Komunikasi empati dan homofili yang terjadi dalam video juga memiliki implikasi teoritis. Implikasi teoritis dalam video ini ialah aspirasi mahasiswa pada konsep homofili dan kepedulian dekan dan mahasiswa dalam konsep empati.